فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Masih dalam macam-macam hadis yang berserikat padanya hadis sahih, hasan dan dhaif. Pembahasan berikutnya adalah al-musahhaf. Al-musahhaf dan musahhaf juga dinamakan muharraf, tashif dan tahrif, penyelewengan. Jadi di sisi mutaqaddimin juga dinamakan muharraf. Adapun di sisi mutaakhirin mereka membedakan. Al-musahhaf adalah kekeliruan dan kesalahan pada titik. Pada titik huruf, seperti misalnya Abbas menjadi Ayyas. Adapun muharraf di sisi mutaakhirin adalah kekeliruan dalam syakl, dalam harokat, seperti salam dan salam. Salam dan salam. Qala Al-Jurjani rahimahullah wal musahhafu qad yakunu fi rawi ka hadits Syu'bah anil Awam ibni Murajim bil ra wal jim. Sahahahu Yahya bin Ma'in faqala Muzahim bil zai wal ha. Dan musahhaf bisa jadi pada perawi. Seandainya beliau mengatakan fi asma'ir rawi, pada nama perawi, lakana aula, ini saya lebih utama pada nama perawi. Seperti hadis Syu'bah dari Al-Awam bin Murajim dengan ra dan jim. Dan Yahya bin Ma'in keliru padanya dan menjadikannya bin Muzahim dengan Muzahim. Bizai wal ha, dengan zai dan ha. Yang benar dengan ra dan jim, bin Murajim. Di mana dahulu mereka tidak mendatangkan titik dalam penulisan. Dan ini termasuk mata kuliah yang yang menakjubkan, hingga mereka mengatakan tidak dikuasai oleh kecuali jahabitatul ulama, yaitu para pakar dari ulama. Dan para ulama telah menulis tentang bab ini banyak kitab. Wa qad yakunu fil hadithi, beliau melanjutkan, dan bisa jadi mustashif itu dalam hadis. Ka qaulihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal, siapa yang
puasa bulan Ramadan dan mengikutkannya 6 hari dari bulan Syawal. Sahafahu ba'duhum faqala syai'an bisyinil mu'jamah. Sebagian mereka mentashibnya dan mengatakan syai'an. Wa atba'ahu syai'an, bukan sittan tapi syai'an min Syawal. Dan ini syai'an yasduqu 'alal wahid, bisa jadi satu aja. Nah, tapi yang benar sittan. Dan yang tashib, yang terjatuh dalam tashib di situ adalah Abu Bakar As-Sufi. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, aktsar ma yaqa'u dzalika liman akhadha min as-suhuf wa lam yakun lahu syaikhun hafizun yuqifuhu ala dzalik. Mayoritas yang terjatuh dalam hal tersebut adalah siapa yang mengambil dari suhuf, yaitu buku-buku, dari tulisan-tulisan. Dan dia tidak punya syekh yang hafidh yang mengabarkan dia tentang hal tersebut, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan tashib masih ada sampai sekarang. Kesimpulannya bahwa tashib itu kekeliruan, sehingga tidak benar peletakannya di sini, yaitu bukan termasuk dari kategori yang berserikat padanya hadis sahih, hasan dan dhaif. Bahkan tashib muharraf, yaitu keliru. Dan tashib bisa jadi pada sanad dan bisa jadi pada matan, dan kebanyakan terjadi pada matan. Seperti misalnya hablun menjadi jabal, hayyatun menjadi habbah, atau kebalikannya. Seperti yang disebut di antara yang dinukil bahwa saya ada seseorang yang membaca hadis habbatus sauda sifa'un min kulli da', dia baca hayyatus sauda, dia baca ular hitam. Misalnya jintan hitam, yaitu habbatus sauda, berubah menjadi ular hitam. Kalau musalsal, kita berpindah pada jenis berikutnya. Musalsal, hadis musalsal. Dan rujukan musalsal itu kembali kepada riwayat dan ila ruwah, ya, kepada perawi. Seperti semuanya meriwayatkan dengan sami'tu. Qala sami'tu fulanan. Qala fulan sami'tu fulanan. Qala fulan sami'tu fulanan. Terus. Atau semuanya musalsal bihaddatsana. Sama perawinya meriwayatkan hadis tersebut dalam sighatul ada, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, dan seterusnya. Dan musalsal secara bahasa adalah tatabu. Musalsal secara bahasa adalah tatabu, saling beruntun. Akan tetapi bitawali, dengan tawali tanpa pemisah, langsung. Dunat tarafi. Dan dikatakan isalu syai' bi syai' mithal salsalah. Dan dikatakan menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain seperti salsalah, silsilah, yaitu rantai, seperti rantai, berantai. Berkata Al-Jurjani rahimahullah, wal musalsal huwa ma tataba'atihi rijalul isnad
ila Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam inda riwayatihi ala halatin wahidatin. Musalsal adalah yang berantai padanya, saling mengikuti padanya para rijal sanad. Pada rijal sanad menunjukkan musalsal tabi'un lis sanad, mengikuti sanad kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi ketika periwayatannya dalam satu kondisi, yaitu dari awal sanad sampai akhir sanad. Imma fi rawi qaulan nahu sami'tu fulanan yaqulu sami'tu fulanan ila muntaha, baik itu ucapan perawi seperti misalnya aku mendengar fulan, dia mengatakan aku telah mendengar fulan, musalsal bi sami'tu, musalsal dengan sami'tu. Ini sifat bagi perawi pada ucapannya. Dan ini pada riwayat, bukan pada perawi. Ila muntaha, sampai akhirnya. Dan ini pada sanad. Au akhbarana fulan wallahi qala akhbarana fulan wallahi ila muntaha. Atau dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami fulan demi Allah. Dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami fulan demi Allah sampai terakhir. Ini pada riwayat, cara penyampaian, pola penyampaian. Fi'lan atau suatu perbuatan, dan ini sifat bagi perawi, sifat perawi. Kahadits tasbih bil yad, seperti hadis yaitu menganyam jari jemari. Dalam catatan kaki ada hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ini adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim wa Ahmad, demikian Ahmad. Wa huwa haditsun muntaqadun, dan dia adalah hadis yang dikritik. Ar-rajihu annahu min qali Ka'ab al-Ahbar kama fi Tarikhil Kabir, dan yang rajih dia adalah ucapan Ka'ab al-Ahbar sebagaimana dalam Tarikh al-Kabir. Wa baqiyatul kalam dzakartuhu fi ta'liqi ala sahih Imam Muslim sallallahu tab'ahu, dan sisa pembahasan aku sebutkan dalam ta'liqku atas sahih Imam Muslim, semoga Allah memudahkan pencetakannya. Itu ucapan Syekh Abu Amr hafizahullahu taala. Au qaulan wa fi'lan, atau satu kali dua-dua, ucapan dan perbuatan. Kama fil hadits Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan ini pada ucapan. Ya Mu'ad, ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli shalah an taqul Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yaitu semua perawinya meriwayatkan dengan ucapan tersebut. Wallahi inni uhibbuk. Wa fi riwayat Abi Dawud wa Ahmad wa An-Nasa'i qala ar-rawi akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Faqala inni uhibbuk, faqala Allahumma a'inni ala dzikrika ila akhirih. Dan pada riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i berkata perawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Akan tetapi lafaz ini muntaqad. Lafaz bil yad muntaqad. Yang ada yaitu dalam lafaz ini uhibbuk. Wa imma ala sifatin, baik atau bisa jadi
atas suatu sifat perawi. Kahaditsil fuqaha faqihun an faqihin al-mutabayyi'ani bil khiyar. Sang riwayat al-bayyi'ani bil khiyar. Nah. Yaitu semua perawinya faqih. Hadatsana fulan al-faqih, hadatsana fulan al-faqih. Jadi musalsal bil fuqaha. Wa imma fi riwayah kal musalsal bi ittifaqi asma'ir riwayah, yang shawab arwah, yang benar asma'ir ruwah, para perawi, dengan musalsal dengan nama perawi yang sama. Wa asma'i abaihim au kunahum au ansabuhum au ansabihim au buldanihim, seperti musalsal bid dimashqiyin. Baik. Wa amma fi riwayah, yang benar dikatakan amma fi sifatir ruwah, pada sifat perawi, seperti musalsal dengan kesamaan dari sisi nama-nama perawi. Misalnya semua namanya Muhammad, Muhammad dari Muhammad, atau nama-nama bapak mereka, baik itu nama perawi dan nama bapaknya, atau nama bapaknya saja, atau semisal itu, atau sama dalam sisi kunyah, atau sama dari sisi nasab, atau sama dari sisi negeri, seperti musalsal bid dimashqiyin, musalsal dengan ahli Damaskus, dan seterusnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana arwi thalathata ahadits musalsalah bid dimashqiyin. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Taqrib wa Taysir, dan aku memuatkan 3 hadis yang berantai perawinya dari Dimashqiyin, ad-Dimashqi semua dari ad-Dimashq. Definisi musalsal istilahan huwal hadits alladhi tataba'a rijalu isnadihi ala sifatin wahidatin lirruwati taratan wa lirriwayati taratan. Dia adalah hadis yang berantai perawi sanadnya atas satu sifat tertentu. Baik perawi terkadang berantai dalam sisi perawi yang sama, ada kesamaan dalam satu sifat, atau dalam riwayat, dalam periwayatan, dalam satu sifat tertentu seperti lafaz atau tindakan tasbih misalnya, tapi terlalu muntakad, dan demikian lafaz ini uhibbuk misalnya, wallahi ini uhibbuk, sama musalsal dengan dalam riwayat, atau dalam ruwah yaitu perawi sama-sama Dimashqiyun seluruhnya misalnya, atau ahli Madinah musalsal bil madaniyin, dan seterusnya. Maka ucapan kami li ruwah seperti tasalsul bil Dimashqiyin, atau bil qurra'in, atau bil fuqaha. Dan sifat para perawi itu tidak terbatas, seperti mungkin dalam sisi nama atau bapak, nasab, ucapan, perbuatan, negeri, dan seterusnya. Berbeda dengan riwayat, terbatas seperti sami'tu, akhbarana, dan semisal itu. Dan dalam riwayat seperti kaifiyatul ada, yaitu tata cara penyampaian, dan kaifiyatut tahammul, tata cara pengambilan. Sami'tu, haddatsana. Dan faedah di sini aglab kaifiyatut tasalsul aglabuhu dhaif, kebanyakan tasalsul secara kaifiyah, tata cara, kebanyakannya dhaif.
Wa asahu tasalsul fid dunya huwa qira'atu surati Shaff. Hadis membaca surat Shaff. Ini asahu at-tasalsul fid dunya. Hadis tasalsul di dunia yang paling sahih adalah hadis seputar pembacaan surat Shaff, yaitu hadis Abdullah bin Salam, di mana beliau menceritakan bahwasanya kami pernah duduk-duduk bersama sejumlah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami tadzakur. Lalu kami mengatakan seandainya kami mengetahui amalan yang lebih dicintai oleh Allah atau yang paling dicintai oleh Allah, niscaya kami akan mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan subhanallahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, al-ayah. Maka Abdullah bin Salam mengatakan faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada kami, yaitu surat Shaff tersebut. Lalu perawi dari Abdullah bin Salam yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf juga mengatakan demikian. Faqara'aha alaina Ibnu Salam. Maka Ibnu Salam, ya Abdullah bin Salam membaca ayat tersebut kepada kami. Lalu meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir pun mengatakan faqara'aha alaina Abu Salamah. Yang meriwayatkan dari Abu Salamah yaitu Yahya bin Abi Katsir juga mengatakan maka Abu Salamah membacakannya kepada kami. Lalu Muhammad bin Katsir juga mengatakan demikian. Faqara'aha alaina al-Auza'i dan seterusnya. Musalsal bil qiraati alaih. Dan faedah mengenal hadis tasalsul dan mengetahui bahwasanya dia adalah musalsal adalah mazidud dhabt, tambahan dhabt, bahwasanya betul-betul dia mengingat dan menghafal. Seseorang yang menyampaikan berita sampai menceritakan kondisi yang detail dan lengkap itu menunjukkan kekuatan dhabt dia, bahwasanya dia betul-betul ingat tentang kejadian tersebut. Bahwasanya saya mendengarnya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan demikian dan memegang ini dan seterusnya sambil duduk atau sambil berdiri, sambil tersenyum. Kemudian perawinya juga setelahnya dan perawi saya juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelahnya. Ini mazidud dhabt. Demikian iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, yaitu pengikutan, mentoladani, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ucapan dan perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, ya Mu'adz wallahi inni uhibbuk. Maka perawi setelahnya juga pun mengatakan wallahi inni uhibbuk dan seterusnya sampai akhir sanad. Salisan adabut tadlis wal inqita'. Yang ketiga, bahwasanya antara faedahnya diyakini bahwasanya tidak ada tadlis dan keterputusan sanad di situ. Dan ini termasuk dari faedah yang paling besar. Dan hadis musalsal ada padanya sahih, hasan dan dhaif. Maka peletakannya di sini sudah benar. Terakhir yang disebutkan dalam kategori yang berserikat padanya hadis sahih, dhaif dan hasan adalah iktibar. Apa itu iktibar? Wal iktibar huwa an-nadharu fil hadis hal tafarrada bihi rawihi am la wa hal huwa ma'rufun aw la. Dan iktibar adalah meneliti hadis, apakah bersendiri padanya perawinya ataukah tidak, dan apakah dia itu dikenal ataukah tidak. Yaitu taftish dari muhaddits tentang suatu hadis, yaitu menggeledah, menyelidiki dan mencari tahu tentang suatu hadis agar mengetahui adakah di sana mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at pengikut yang menguatkan dan syawahid. Dan perbedaan antara mutabi' was syahid, mutabi itu dari satu sahabat namun diriwayatkan dari dua jalur kepada satu sahabat tersebut. Ini mutabi.
Adapun syawahid maka dari dua sahabat. Dari dua sahabat yang berbeda. Hanya saja makna dari hadis yang sama. Semakna dengan hadis tersebut walaupun berbeda sahabat. Ini syahid, penguat. Namun mereka berlapang-lapang dalam perkara penamaan tersebut. Walaupun dia mengatakan mutabi kepada syahid atau syahid kepada mutabi, al-amr sahal. Perkataannya huwa an-nadhar fil hadis, seandainya beliau mengatakan huwal bahth anil hadis, niscaya lakana ahsan. Pembahasan tentang hadis niscaya lebih bagus. Dan tidak mesti dia dapat ada syahid atau mutabi pada hadis tersebut. Nah, kadang dapat, kadang tidak. Karena itulah ulama mengatakan i'tabarahu fulan falam yajid lahu syahidan wala mutabi'an. Sehingga terkadang ulama mengatakan telah diselidiki oleh fulan namun dia tidak mendapati syahid, tidak pula mutabi. Dan tidak mesti hadis yang diiktibar itu sahih, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Karena itulah Al-Jurjani rahimahullah taala meletakkan dalam bab ini, yaitu qism golongan yang berserikat padanya hadis sahih, dhaif dan hasan. Beliau akan masuk kepada jenis yang kedua, macam yang kedua itu ma yahtassu bid dhaif, yang dari jenis-jenis yang khusus hanya pada hadis dhaif. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.